Jumpa kembali dalam SLM 125 menit. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saat teduh kita. Satu tema kedatangan yang dinantikan. Terambil dari Yesaya 9 ayat 1-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kedatangan yang dinantikan. Mengapa kedatangan ini dinantikan? Karena yang pertama, kedatangan membawa pembaharuan. Ayat 1-4 kita sudah baca kembali. Sudah membacakan tadi. Umat Israel yang dalam kegelapan, tanpa pengharapan, bangsa yang tegar tengkuk jauh daripada Tuhan. Mereka melakukan pemberontakan. Kalau teman-teman membaca kitab Keluaran, mereka memberontak terhadap Musa dan Tuhan. Sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, mereka ditindas selama 430 tahun. Keluaran 12 ayat 40 dan 41 dikatakan di sana 430 tahun lamanya orang Israel di tanah Mesir. Tetapi perbudakan itu telah dihapuskan oleh Tuhan. Kenapa? Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Kedatangan yang membawa pembaharuan. Ayat 1-4 dari Yesaya 9 ini dilihat bahwa bangsa yang dalam kegelapan itu telah melihat terang yang besar dari Yesus Kristus Sang Mesias yang dinantikan itu. Dan Mesias datang membawa pembaharuan kembali. Transformasi kehidupan bangsa Israel yang dalam kegelapan, yang dalam kehancuran, pemberontakan, penindasan, perbudakan telah dihapuskan. Karena Yesus Kristus Sang Mesias telah datang membawa pembaharuan di dalam hidup mereka. Yang kedua, kedatangan membawa damai sejahtera. Ayat 5. Di situ dikatakan tadi bahwa memberikan damai sejahtera. Kenapa? Karena Raja Damai yang datang. Untuk kita artinya memberikan penghiburan di mana juru selamat lahir menjadi Tuhan dan Raja. Tidak hanya di dunia ini saja, namun di masa yang akan datang. Di sana dikatakan di ayat 5, disebutkan perkasa, kekal, Raja damai. Artinya dia yang datang adalah pusat dan sumber damai sejahtera itu. Itulah sebabnya kenapa kedatangannya dinantikan. Karena kedatangannya membawa damai sejahtera kepada umat. Dia Sang Raja Damai, bukan hanya pembawa, tetapi Sang Raja Damai itu sendiri. Sang Damai, definisi dari damai itu sendiri, yaitu Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yang ketiga, kenapa kedatangannya dinantikan? Kedatangannya membawa kebahagiaan, ayat yang ke-6. Kita sudah membaca di sana tadi. Ada damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Kebenaran dari sekarang selama-lamanya. Ini sangat penting sekali. Kedatangannya membawa kebahagiaan. Ayat 6, damai sejahtera tidak berkesudahan artinya tidak akan berakhir. Ada bahagia, ada gembira, ada senang. Karena kebutuhan utama dunia dan manusia akan Sang Juru Selamat telah terrealisasikan. Keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Mengacu kepada waktu yang lama. Tidak berakhir. Tidak semu, tidak bias. Bahagia selalu. Mesias atau Yesus Kristus dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum kedatangannya. Namun di sana dikatakan kedatangannya membawa kebahagiaan. Kesimpulan yang kita pelajari di saat teduh pagi hari ini, saat ini, malam hari ini, mungkin teman-teman di waktu Indonesia bagian malam, kita belajar 1-5 menit ini. Bukankah ketiga hal di atas merupakan sebuah impian semua orang?
Mari kita menyambut Raja Damai, Sang Juru Selamat itu dengan hati yang penuh penyerahan. Dia yang berdaulat atas kehidupan ini. Mengapa kelahirannya dinantikan? Kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat dinantikan karena ia membawa pembaharuan, karena ia membawa damai sejahtera, karena ia membawa kebahagiaan. Sambutlah kedatangannya. Allah sendiri dalam rupa insan tentara berwujud di dunia. Ilahi menyampaikan selamat dunia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.